Kalau di kampus aku dipanggil Fajril. Oh, Fajril. Kalau di kampung panggilannya Boboho. Oh, Boboho. Artinya kan Boboho itu sebenarnya nama di kampung kan, cuman dimasukkan juga di jasa, makanya ada Bobohonya. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan semuanya, saya Dorotheus. Di sini saya akan memulai suatu program dari UMM Channel dengan salah satu segmennya yaitu mengenal profil atau preview dari salah satu sivitas akademika yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Siapa kira-kira yang akan kita interview untuk pertama kali ini? Ini dia, salah satu orang yang berpengaruh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu Kak Fajril. Oke Kak, silahkan perkenalkan diri Kak. Kira-kira Kakak ini siapa sih? Ya, supaya lebih enak kan kita ngobrol-ngobrolnya, jadi perkenalan dulu. Oke, gitu. Oke, perkenalkan nama saya ini Fajril Ismatullah Baboho. Panggilnya terserah kan, mau Fajril atau Baboho atau siapa kan terserah. Biasa ya. kalau di kampus dipanggil siapa nih Kak? Kalau di kampus aku dipanggil Fajril. Oh, Fajril. Kalau di kampung panggilannya Boboho. Oh, Boboho. Artinya kan Boboho itu sebenarnya nama di kampung kan, cuman dimasukkan juga di jasa, makanya ada Bobohonya. Oke. Saya ini dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2017, angkatan terakhir lah di kampus. Artinya kan. mau lulus sudah kalah. Ngurus-ngurus skripsi kan sekarang sibuknya. Oh iya. Angkatan 2017 dari Administrasi Bisnis. Kalau untuk asal daerah saya dari Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Ya, dan alhamdulillah kan waktu kemarin kita diamanahi untuk menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat. Ya, itu. Mungkin itulah, nanti kita panjang lebarnya nanti kita bisa. Yang selanjutnya akan kita bahas nih di pertanyaan-pertanyaan yang sudah kebetulan saya dan teman-teman kumpulkan di sini. Oke, dari pertanyaan pertama nih Kak. Sejak kapan kira-kira Kakak ini menjabat sebagai Ketua BEM? Dan ceritakan Kak, saat pemilihannya di kala pandemi ini kira-kira seperti apa Kak? Oh iya. Jadi gini, untuk saya menjabat itu dimulai ketika bulan Maret 2020. Di Maret 2020 itu saya menjabat melalui kongres luar biasa. Kongres luar biasa kayak pemilihan kepala daerah segala macam sudah Kak gitu. Tidak melewati pemilu kan. Iya. Biasanya kan untuk pemilihan suatu kepemimpinan itu kan kalau melalui sistem demokrasi itu melalui pemilu kan, pemilihan umum. Namun kita di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik divisi kemarin itu karena memang ada suatu krisis kaderisasi, sehingga KPU sudah berupaya nih membuka untuk pencalonan pemilihan umum, membuka open recruitment untuk calon ketua umum yang baru. Namun melalui berbagai proses, berbagai agenda kegiatan KPU, dan ternyata tidak ada yang daftar. Akhirnya kawan-kawan dari keluarga mahasiswa yang terdiri dari organisasi mahasiswa dan mahasiswa biasa melakukan namanya kongres luar biasa. Nah, kongres luar biasa, disitulah kita diangkat menjadi ketua umum yang baru. Artinya kan nggak melalui pemilu nih langsung diangkat, tapi melalui musyawarah juga kan, dimusyawarahkan ini baiknya gimana, cocok nggak untuk fakultas kita, dan alhamdulillah kawan-kawan memberi amanah untuk kita, makanya kita naik untuk menjadi ketua BEM di Maret kemarin. Kalau dari masuk badan eksekutif mahasiswanya sendiri kan sejak kapan sudah? Kalau aku masuk jadi orang BEM itu, aku kan angkatan 2017 ya, mungkin sekitar November 2017 aku masuk di kampus kan. Pendaftaran BEM itu sekitar Desember 2017, semester 1. Dari semester 1 aku sudah ikut di BEM ya, dan ini sudah BEM yang tahun ketiga. Jadi aku ikut di 3 periode. Pertama periodenya zaman ketua umumnya adalah Bang Muhaimin. Kemudian periode kedua itu adalah ketua umumnya Bang Akmal, dan yang ketiga saya lagi yang jadi ketua umumnya. Oke, menarik. Jadi seperti itu perjalanan Kak Fajril untuk menjadi ketua BEM melalui kongres luar biasa. Memang orangnya luar biasa juga. Oke, pertanyaan yang kedua ini Kak. Kira-kira alasan Kakak masuk BEM FISIP ULM dan apa yang memotivasi Kakak untuk menjadi ketua? Oke. Alasan masuk BEM ya. Mungkin kalau dibilang alasan masuk BEM,
aku nggak terlalu ada spesifik yang aku nih karena BEM ini jadi aku harus masuk BEM, enggak. Oh. Karena memang kan aku orangnya awalnya bukan orang-orang yang berkecimpung di Dunia kayak gini. organisasi lah selama masa SMA kan. Oh. Apalagi kan ketika aku kuliah di sini aku nggak ada punya saudara yang kuliah di FISIP, nggak ada saudara yang kuliah di ULM, artinya aku pertama gitu yang kuliah di sini dari keluargaku di UNLAM ini, sehingga untuk mengetahui tentang seluk-beluk organisasi aku nggak tahu. Jadi ketika ada pembukaan oprek organisasi ini BEM, terus lah nggak tahu juga, timbul kita kan daftar. Ya daftar kita untuk menjadi anggota BEM di semester 1. Oh enggak deh, maaf salah Ketua tadi. enggak, yang aku masuk masuk itu di semester 2. Oh, semester 2. Jadi ralat teman-teman. Ya, semester ralat 2. ya. Semester 2. Heeh. Artinya semester 1 aku memang sudah berkecimpung di organisasi. Bukan organisasi sih sebenarnya, lembaga kayak semacam kepanitiaan yang KPUM. Oh iya. KPUM FISIP ULM. Setelah itu baru aku berkecimpung ke BEM. Karena kawan-kawan dari KPU banyak juga lanjut ke BEM kan. Makanya aku ikutlah ke BEM lagi. Kemudian kalau ditanya kenapa mau jadi ketua tadi, motivasinya jadi dari ketua. mana sih Kak? Kira-kira? Sebenarnya kalau dibilang motivasi, aku memang kalau dibilang nggak percaya diri, ya nggak percaya diri. Jadi kan nggak mudah nih untuk menjadi seorang pemimpin, kan ya. Perlu kapabilitas dan kredibilitas yang sudah bagus. Makanya sehingga ketika KPU itu membuka pendaftaran, aku nggak nggak mendaftarkan diri karena merasakan kita ini belum siap. Tapi kan memang kawan-kawan itu waktu sebelum masa pencalonan itu kan sudah ada didorong lah. Ajril, kamu naik aja deh jadi BEM, sudah cocok nih. Tapi aku masih nggak yakin kan, nggak percaya sama diriku sendiri. Akhirnya KPU berjalan, nggak ada lah yang mencalon. Setelah itu fakultas diambang untuk kekosongan jabatan kan, khususnya di BEM, kekosongan jabatan. Melihat hal demikian, karena aku ini kan sudah 2 tahun kan di BEM, kayak semacam feel aku di BEM ini sudah ada. Sudah dapat. Artinya aku memang sudah memiliki sama BEM. Ketika BEM diambang ke vakuman, kekosongan jabatan, kayak semacam kita ini kan simpati dengan keadaan demikian. Ketika kita simpati dan keadaan seperti itu di kongres luar biasa, sebelum di kongres luar biasa, kawan-kawan meminta saya, ini tempatnya mungkin di kampung buku ini juga kan. Di kampung buku ini juga. Jadi saya dikumpulkan, diminta oleh beberapa kawan-kawan dari fakultas, Cyril kamu naik untuk jadi itu. Saya ini bingung juga kan mempertimbangkan, dan akhirnya saya ngambil keputusan, ya sudahlah demi fakultas kan, daripada BEM-nya vakum dan segalanya, kekosongan jabatan kita pasang badan untuk naik jadi ketua. Itu perjalanannya. Ada sedikit dorongan keterpaksaan juga lah Kak, kalau bisa dibilang kasarnya gitu sih. Oke nih Kak, lanjut ke pertanyaan Kakak untuk yang ketiga nih. Menurut Kakak sendiri, Badan Eksekutif Mahasiswa itu apa sih? Orang-orang di BEM ini apa sih menurut Kakak? Ya, ini yang memang sering ditanyakan kan Kak. Biasanya kan orang mau daftar BEM kan, Kak BEM ini apa? Gitu. Contohnya saya sendiri sebagai orang awam nih. BEM ini apa Kak? Jadi simpelnya kalau secara definisi kan mungkin orang susah memahami bagaimana definisi, tapi kalau kita analogikan, kita kan ada presiden kan. Ada DPR. Nah, jadi BEM itu ibaratnya presiden kalau di negara Indonesia. Nah, itu presiden, artinya bagaimana kerja presiden, apa yang dilakukan presiden untuk rakyat. Nah, itulah yang dilakukan untuk BEM. Tapi konteksnya kan presiden itu kan dia menaungi rakyat Indonesia. Kalau BEM ini dia hanya lingkup mahasiswa. Jadi kalau bisa disimpulkan, BEM itu bisa dibilang lembaga yang mengakomodir atau juga lembaga yang untuk mencapai kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya siapa? Kepentingan bersama mahasiswa. Mahasiswa yang mana? Mahasiswa FISIP ULM. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, kan sekarang kondisi sedang pandemi nih Kak. Bagaimana kegiatan dan program BEM? Karena kan saat pertemuan bertatap muka ini sering dibatasi Kak. Kira-kira gimana itu Kak menjalankan program dan kegiatannya di BEM ini? Aku kan naik ke BEM itu sebelum masa pandemi. Kebetulan sebelum pandeminya. Sebelum pandemi, beberapa minggu sebelum satu atau 2 minggu sebelum pandemi. Februari, akhir-akhir Februari atau awal-awal Maret itu Kak.
pandemi kan kalau nggak salah pertengahan Maret. Oh ya, mulai Saya. merebak di Banjarmasin ini Ya, khususnya. yang masuknya di Banjarmasin. Jadi sebelum itu kan aku berpikir nggak ada pandemi, nggak Oh, ada. nggak ada. Artinya kan kita membawa program-program dengan seperti biasanya seperti tahun-tahun lalu. Tapi ketika diserang pandemi, bulan-bulan pertama, bulan kedua, kita memang sempat melamban jalannya BEM kan, artinya kita harus menyesuaikan nih gimana nih, sehingga kami mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan. Jadi yang kami adaptasikan yang pastinya konsep kegiatan kita pastinya adalah pertama kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Iya, iya. Protokol kesehatan. Setelah itu ya pastinya kita bagaimana kegiatan-kegiatan itu yang berbasis bisa dilaksanakan saat pandemi. Khususnya kan banyak tuh orientasinya adalah ke kegiatan yang bersifat online atau daring. Oh iya, Nah, itu kebetulan kan kita teman-teman semua jarak jauh. ya Pasti ada yang pulang kampung. Nah, Jadi seperti itu ya teman-teman kegiatan BEM selama masa pandemi ini. Langsung ke pertanyaan kelima nih. Apa tantangan organisasi intrakampus seperti BEM di era masa digital dan kompetisi yang semakin ketat sekarang ini, Kak? Oke. Artinya kan kita tantangannya pasti ada kan selama berorganisasi, apalagi khususnya kita dalam keadaan sekarang. Kalau berbicara masalah dunia digital dan kompetisi kan, mungkin kalau masalah dunia digital, aku rasa kita merambah dunia digital baru sekitar 2020 awal. Iya, iya. Karena terdorong oleh pandemi kan. Nah, semuanya sehingga kita harus kayak semacam memaksakan untuk ada unsur keterpaksaan ya, gitu. Harus bisa bertransformasi dari transformasi. dunia yang konvensional ke dunia digital. Itulah perkembangan kan transformasi kita. Lalu bagaimana keadaan organisasi mahasiswa terkait dengan dunia digital ini? Nah, jadi tantangan yang paling menantang adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dunia digital. Khususnya kan program kerja atau program kegiatan semuanya berbasis digital. Sehingga ketika orang ini belum terbiasa, misalnya kan seminar online belum terlalu digaungkan sebelumnya, habis itu rapat-rapat online belum digaungkan, sehingga ketika kita datang pandemi kita harus menyesuaikan dengan dunia digital. Tantangannya adalah menyesuaikan diri. Nah, seberapa bisa kita menyesuaikan dengan dunia digital, itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa memotivasi pengurus agar kita sama-sama untuk kalau rapat online itu nggak ada beda sama rapat yang biasa, semuanya harus sama-sama semangat, jangan sambil rebahan lalu kita hilang semangat untuk rapat. Artinya itu tantangannya adalah, kalau bagi aku cuma satu tantangan paling besar, menyesuaikan SDM yang ada untuk bisa memakai teknologi. Terkait dengan kompetisi, itu dia akan menyesuaikan. Ketika kita bisa menyesuaikan dengan keadaan, kompetisi itu akan selalu jalan. Bagaimana Kak visi dan komitmen Kakak sebagai ketua BEM FISIP ULM, Kak? Dan kira-kira saya juga mau tahu, Kak, contoh komitmen itu hal seperti apa ya, Kak? Oke, visi dan komitmen ya. Pertama terkait dengan visi, itu kan adalah tujuan daripada badan eksekutif kan. Mungkin visi daripada badan eksekutif itu, poin dari redaksi yang panjang itu dipersingkat ada 3 poin daripada visi kami yang memang mau dibawa. Pertama, masalah terkait dengan masalah kemahasiswaan. Artinya kita sebagai pelayan mahasiswa, kita sebagai wadah untuk mahasiswa mencapai tujuannya di fakultas, baik itu untuk dia punya urusan ini, itu artinya kita BEM yang sebagai fasilitatornya. Nah, itulah kami sebagai BEM memfasilitasi adanya apa-apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Jadi kami statusnya visi yang pertama adalah sebagai fasilitator supaya bisa memfasilitasi mahasiswa kan, mendengar keluhan mahasiswa dan segalanya. Kemudian yang kedua dari visi kami itu adalah untuk supaya mahasiswa ini bisa berkecimpung dalam dunia sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan fakultas kita. Jadi sosial kemasyarakatan itu adalah poin kedua daripada visi kami. Kenapa seperti itu? Karena kita memang pentingnya sebagai mahasiswa kan kita bermasyarakat.
Jadi dengan adanya BEM ini kita harapkan bisa sebagai wadah untuk mendorong mahasiswa agar dia mempunyai jiwa-jiwa, kalau istilahnya itu merakyat. Mereka. Merakyat lah, kan banyak sekarang nih dia setelah lulus daripada mahasiswa dia kayak macam acuh tak acuh dengan rakyat. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah, mungkin ini adalah poin ketiga dari visi kami yang paling penting, yaitu terkait dengan pemberdayaan, bagaimana mahasiswa ini bisa terdorong untuk berkecimpung dalam dunia sosial politiknya mahasiswa. Oke. Sebagai mungkin bisa mendorong mereka sebagai aktivis lah, Oh, iya, aktivis iya. mahasiswa. Karena kan itu yang paling penting, orang-orang FISIP ini biasanya kan terkenal dengan demo. Demo, oke. Itu Aktivis kita, mahasiswa. ya, Heeh. karena memang itu juga penting untuk kita membersamai rakyat dan mengontrol pemerintah apabila memang keadilan itu tidak hadir di tengah masyarakat. Dengan adanya visi itu kita berharap aktivis-aktivis mahasiswa ini terus ada dari tahun ke tahun yang dilahirkan dari FISIP. Nah, Oke. sehingga FISIP itu tetap lengket sebagai dengan sematan sebagai kampusnya orang-orang aktivis. Nah, Oke. itu yang kita harapkan. Dari visi itu, tiga itu ya poin yang paling kita prioritaskan kan untuk tahun ini. Komitmen kakak sendiri? Komitmen, kalau untuk komitmen, satu hal yang paling penting dari komitmen kami di BEM ini adalah amanah. Amanah, oke. Artinya kan komitmen kita amanah ini tuntas, tanggung jawab sampai akhir. Artinya kan kita bagaimanapun keadaannya, kalau diibaratkan dengan kapal yang berlayar itu kan, meskipun kapalnya bocor, layarnya sudah robek ataupun angin nggak bertiup lagi, tapi bagaimanapun caranya kapal itu harus sampai ke tujuan dan merapat ke pelabuhan. Itulah yang dimaksud dengan amanah, artinya sampailah kita ke tujuan dan tanggung jawab dengan kita membawa kapal badan eksekutif mahasiswa ini harus sampai di tujuannya. Terkait dengan bagaimana kendalanya di lapangan, ya apapun itu kita harus tetap menjalankan kapal ini. Itulah yang disebut amanah. Kemudian caranya apa tadi yang pertanyaan terakhir itu, yang contohnya kan, Contoh ya, hal komitmen itu. contoh komitmen adalah kita selalu membersamai ini dalam artian setiap kerja maupun kegiatan kita harus selalu ada. Artinya kita tetap bersamai, baik itu dari ketuanya harus membersamai anggotanya, ketuanya harus membersamai kepala departemennya, begitu juga kepala departemennya harus membersamai anggota, harus membersamai ketuanya juga. Artinya kita sama-sama saling membersamai untuk mewujudkan komitmen itu. Gitu. Jadi intinya komitmen muncul ketika kebersamaan itu juga hadir di antara anak-anak BEM. Ya oke, teman-teman mahasiswa, sekian kiranya video singkat, nggak singkat-singkat juga sih. Singkat-singkat juga sih. Preview, Panjang. ya. Preview profil dari ketua BEM kita ini, BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kak Fajril. Atas ucapannya saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.